Oke, nah sekarang kita akan bahas terkait integral. Ya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu adalah integral. Kenapa kita harus belajar integral? Karena banyak sekali faktor-faktor dalam alam ini itu bisa dijelaskan dengan integral. Ya, jadi gitu. Matematika itu disediakan sebagai alat untuk mendeskripsikan alam semesta. Sebenarnya kayak gitu inti dari matematika itu. Ya. Jadi misalkan nih aku punya barang jatuh, itu kejadian alam barang jatuh. Untuk menginterpretasikan barang jatuh tersebut, aku perlu matematika, perlu angka. Seberapa cepat barang itu jatuh? Tiga itu notasi matematika. 3 km/jam. Jadi aku paham kalau ya benda fisik tersebut jatuhnya itu 3 km/jam. Tapi tiga sendiri itu tuh gak memiliki makna apa-apa. Jadi hanya untuk menggambarkan alam semesta aja. Integral pun sama. Pakainya di mana? Pakainya itu di heat equation. Di heat equation integral. Habis itu di mana lagi? Maxwell equation itu integral. Pokoknya semuanya, semuanya. Ya, untuk persamaan metalurgi yang paling terkenal itu adalah H sama dengan CPDT. Ya, DH ya, sorry. Ya, berarti H sama dengan integral CPDT. Itu sangat sangat terkenal ya. Integral CPDT. Gini, untuk basic dari integral, kita akan ngebahas dulu terkait luas di bawah permukaan kurva. Oke. Jadi, misalkan aku punya suatu kurva kayak gini, ya, punya suatu kurva kayak gini. Aku ingin menghitung luas daerah yang ini, ya. Aku dengan mudah menghitung luas di bawah kurva ini dengan integral. Ya. Katakanlah ini itu ini adalah A, ini adalah B, ya, dan ini adalah fungsi fx, ya. Maka, ya, luasnya itu A ya sama dengan integral dari A sampai B fx terhadap apa? Terhadap dx. Karena kita partisi-partisnya itu adalah ini ya, kecil-kecil delta x ini. Oke? Atau bisa juga selain pakai integral, kita menggunakan namanya Riemann sum. Ini kita akan bahas lagi Riemann sum di integrasi numerik, ya. Riemann sum itu gimana? Bukan pakai integral, tapi ya gini, pakai persegi panjang, ya. Ini kan kalau kita ini kan jadi persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang gitu kan, ya. Habis itu kita sambungin, 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 sambungin. Ya kan ini bisa didekati dengan luas persegi panjang ini kan semuanya, gitu loh, ya. Tapi dilihat di sini bahwa di sini terdapat error. Nah, di sini error, 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 ada luas yang gak kehitung, error, error, ya. Jadi intinya itu semakin kecil si persegi panjangnya itu errornya semakin rendah. Gitu. Dengan demikian notasinya itu seperti ini, ya. Maka A ini akan sama dengan sigma, jumlah sigma itu I sama dengan 1 sampai N dari, ya, Fx I delta Xi. Gitu. Dengan delta X-nya itu ya sama dengan B min A dibagi N. Ya, dengan asumsi kalau si lebar dari persegi panjangnya itu sama semua, ya. Apabila aku ini limitin N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga, artinya apa? Bahwa si delta X itu semakin kecil-kecil banget. Atau si partisnya itu banyak banget sampai tak hingga. Mungkin ada ya si harusnya ada YouTube ya. Coba kita cek YouTube. Ada Riemann sum, ya. Riemann sum simulation coba ya. Simulation. Ada ya. Ya udah pokoknya untuk delta X-nya itu lebih kecil, sangat kecil, berarti nilai N-nya menderitah nggak dong? Atau di partisnya tuh banyak banget, sehingga sini si selangnya tuh gini, kecil banget. Ya kan ini akan sama dengan gitu akhirnya, ya. Gitu. Jadi ini akan sama dengan juga integral dari A sampai B fx dx.
Jadi kita akan balik lagi ke sini pada bab integral numerik. Oke, nah sekarang kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang teorema dasar kalkulus 1. Ingat ya, tadi kan aku udah bilang anti turunan itu bakal kepake ke teorema dasar kalkulus ke-1. TDK 1 disingkatnya. Ya, kita masuk ke TDK 1. Sebelum itu aku ingin ingetin lagi ya terkait notasi ini. Y sebenarnya X pangkat 3. Terus aku turunin ya, turunin apa? Turun ya, turun. Ini jadi aksen sama dengan 3x kuadrat ya. Terus aku integralin lagi. Kalau integralin ya jadi Y sebenarnya X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang misalkan aku itu targetnya itu ingin ya, ingin nurunin suatu fungsi dari sebuah integral. Itu artinya apa? Jadi dari sini ya, ini bacanya dari yang paling ini dulu ya, dalam dulu ya. Jadi integralin terus turunin. Berarti apa? Aku ke sini integralin terus aku turunin lagi. Ini jadi apa? Fungsinya lagi dong, nggak sih? Aku mau ngintegralin 3x kuadrat. Ya, integralin oke, katakanlah aku udah integralin. Setelah itu aku ingin turunin lagi. Oh ya udah, balik lagi ke sini dong, ya nggak sih? Nah, inilah bunyi TDK 1 itu seperti itu. Ya. Dan ini akan sama dengan fx gitu loh. Ya, paham ya? Nah, jadi aku integralin, aku turunin lagi, ya fungsi itu lagi gitu loh. Misalkan aku ingin integralin fungsi 3x kuadrat. Oke, aku integralin jadi x pangkat 3. Terus aku turunin lagi, ya balik lagi 3x kuadrat dong. Nah, itu TDK 1 tuh kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk template yang umumnya itu kayak gini. Ya. D per dx, sorry. Dari, aduh ini kegedean. Template. Jadi kamu sebenarnya nggak usah ngapalin. Ya. Ini untuk memudahkan aja. Jadi kamu bisa mengerjakan semua soal yang sulit. Apa ini katakanlah fungsi ya. Fungsi hx katakanlah. Fungsi hx ini adalah fungsi gx ya. D per dx ya, turunan dari rapi ya. D per dx ya dari integral dari hx gx terus ini adalah f t dt dalam kurung ini akan sama dengan ya f x f gx dikalikan oleh turunannya g aksen x dikurangin f h x dikalikan oleh turunannya hx. Template-nya kayak gini. Kenapa dikurangin? Ya, karena ini sebenarnya nyambung ke TDK 2. Ya. Ingat kalau integral dari A sampai B dari fx dx ya. Ini akan sama dengan apa? Apa? Berarti ini akan sama dengan ini misalkan f besar itu anti turunannya fb min fa gitu. Jadi ini ada kurangan itu dari situ. Gitu. Oke. Contoh. Misalkan aku ingin disuruh buat nurunin D per dx, ini latihan soal sulit. Ya, jadi harusnya kalau kamu bisa ini, semuanya bisa. Pelan-pelan. 2x plus 1 sin x plus sin x cos t kuadrat. Perhatiin cara ngerjainnya. Sama dengan cara ngerjainnya kayak gini. Ya. Tulis lagi nih dalamnya cos t-nya ganti jadi sin x. Sin x kuadrat kali turun dari sin x-nya apa? Cos x. Kurangin cos. Tulis lagi yang di bawahnya apa? 2x plus 1 kuadrat, kan di sini kuadrat, kali turunan ininya 2. Jadilah ini hasilnya. Oke, paham ya sini? Gitu. Ya. Oke, ini kita udah bahas ya TDK 2 ternyata. Ya ini TDK 2 tuh bunyinya kayak gini. Nah, ini TDK 2 tuh ini. Ini TDK 1, TDK 2 atau teorema dasar kalkulus yang kedua. Ini TDK 1 itu ini.
Ini TDK 1. TDK 1. Oke. Bahasan selanjutnya itu adalah aturan substitusi. Ntar aku ini ya, coba buka Six dulu supaya lihat bahwa batasan video itu sampai mana. Jadi aku bisa dikategoriin dari per minggunya. Oke, kita masuk ke namanya metode substitusi. Oke, masuk ke metode substitusi. Jadi substitusi itu apa? Jadi ini substitusi itu suatu teknik integrasi sebenarnya. Suatu teknik integral di mana kita memisalkan sesuatu supaya memudahkan perhitungan integral. Jadi aku langsung contohin aja. Misalkan fungsinya itu adalah integral T cos T kuadrat dt. Tuh. Jadi aku dari contoh, habis itu langsung ke persamaan matematisnya. Jadi ini akan sama dengan berapa? Nah ini sulit. Karena apa? Karena di sini ada perkaliannya. Gitu loh. Fungsi apa yang diturunin, jadi ini susah carinya. Ya. Kita kayak gini caranya. Kita misalkan sesuatu akan sama dengan apalah A, katakanlah ya. Supaya sesuatu itu tuh dapat memudahkan perhitungan kayak gini. Ini aku turunin 2T dt sama dengan dA. Ya aku turunin kedua ruas. Nah, kita lihat di sini. Di sini tuh ada fungsi T dt. Gitu. Ya. Jadi apa? T dt sama dengan dA. Per 2, sorry. Kurang 2-nya ya. Nah, jadi apa? Integralnya jadi gampang. Lihat. Jadi integral ya cos T kuadrat sama dengan A. Jadi apa? Cos A. TDT itu apa? dA per 2. Jadi kita integralnya terhadap A. Gitu. Ya. Ini akan sama dengan setengah integral dari cos A dA. Ini akan sama dengan apa? Sin A. Sin A bagi 2. Tapi ini belum beres. Kita integralnya tadi terhadap T. Ya udah, A-nya tinggal ganti lagi gitu loh. Jadi ini akan sama dengan sin T kuadrat dibagi 2. Itu untuk teori substitusi. Ya. Persamaan matematisnya itu kayak gini. Integral dari F ya. F Gx ya. Dikalikan oleh G aksen X dx yang ini akan sama dengan F G X plus C. Ya gitulah. Tapi sebenarnya yang penting itu pemahaman dari makna matematisnya. Tuh. Jadi trik di sini itu apa? Triknya itu adalah cari turunan sehingga bisa mempermudah perhitungan. Ya, cari permisalan, sorry ya, cari permisalan supaya memudahkan perhitungan. Gitu. Ya, ini kan pemisalannya untuk memudahkan perhitungan kan di T kuadrat sama dengan A. Ternyata pas aku keluarin turunin T kuadrat ada 2T dt, ada T dt-nya, ya. Jadi aku pindah ruas T dt sama dengan dA per 2. Gitu. Ya. Sehingga dengan demikian memudahkan proses perhitungan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teorema nilai rata-rata suatu fungsi, ya. Tapi menggunakan apa? Menggunakan integral. Oke, ternyata itu masuk ke subbab selanjutnya. Kita cukupkan sampai subbab sini. Kita lanjut ke teorema nilai rata-rata. See you in the next video.